Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Sinta Mariana. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Bhinneka PGRI Tulungagung. Saya mau menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Mari kita simak video ini. Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu target yang sangat penting yang harus dicapai dalam proses pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat menurunkan tingkat kemiskinan dengan menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan jumlah pekerja yang cepat dan merata. Pertumbuhan ekonomi juga harus disertai dengan program pembangunan sosial. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Awal pembangunan ekonomi suatu negara dengan prioritas 1. Pertumbuhan ekonomi, 2. Distribusi pendapatan. Proses pembangunan ekonomi merubah struktur ekonomi secara mendasar. 1. Sisi permintaan agregat. Pendalaman struktur ekonomi didorong oleh peningkatan nasional income yang berpengaruh terhadap selera masyarakat yang terrefleksi dalam pola konsumsinya. 2. Sisi penawarannya agregat. Faktor pendorong utamanya adalah perubahan teknologi, peningkatan SDM, dan penemuan material baru untuk produksi. Kemudian pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan penambahan GDP sehingga terjadi peningkatan nasional income. Dan selanjutnya konsep pendapatan nasional. Konsep pendapatan nasional pertama kali dicetuskan oleh Sir William Petty dari Inggris yang berusaha menaksir pendapatan nasional negaranya Inggris. Pada tahun 1665, konsep pendapatan nasional meliputi 1. Produksi domestik bruto GDP, 2. Produk nasional bruto GNP, 3. Pendapatan nasional neto NNI, 4. Pendapatan perseorangan PI, 5. Pendapatan yang siap dibelanjakan. Penjelasan tentang pendapatan nasional produk domestik bruto gross domestic product merupakan jumlah nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara domestik selama 1 tahun. Dalam perhitungan GDP ini termasuk juga hasil produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan atau orang asing yang beroperasi di wilayah negara yang bersangkutan. Barang-barang yang dihasilkan termasuk barang modal dan yang belum diperhitungkan penyusutannya, karenanya jumlah yang didapatkan dari GDP dianggap bersifat bruto atau kotor. Pendapatan nasional berupa salah satu ukuran pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dan selanjutnya penjelasan produk nasional bruto gross national product atau PNB meliputi nilai pokok berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara nasional selama 1 tahun, termasuk hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara yang berada di luar negeri, tetapi tidak termasuk hasil produksi perusahaan asing yang beroperasi di wilayah negara tersebut. Yang selanjutnya pendapatan nasional neto net national income adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Besarnya NNI dapat diperoleh dari NNP dikurang pajak tidak langsung. Yang dimaksud pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya tidak dialihkan kepada pihak lain seperti pajak penjualan, pajak hadiah,
dan lain-lain. Pendapatan perseorangan personal income adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Pendapatan perseorangan juga menghitung pembayaran transfer payment adalah penerimaan yang bukan merupakan balik jasa produk tahun ini, melainkan diambil dari sebagian pendapatan nasional tahun lalu. Pendapatan yang siap dibelanjakan, disposable income, adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi, dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Disposable income ini diperoleh dari personal income (PI) dikurangi dengan pajak langsung. Pajak langsung direct tax adalah pajak yang dibebankannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, artinya harus langsung tanggung jawab oleh wajib pajak. Selanjutnya, pendapatan negara dapat dihitung dengan 3 pendekatan, yaitu 1. Pendapatan dengan cara menjumlahkan seluruh pendapat upah, sewa, bunga, dan laba yang diterima rumah tangga konsumsi dalam suatu negara selama satu periode tertentu sebagai imbalan atas faktor-faktor produksi yang diberikan kepada perusahaan. 2. Pendekatan produksi dengan cara menjumlahkan nilai seluruh produk yang dihasilkan suatu negara dari bidang industri, agraris, ekstraktif, jasa, dan niaga selama satu periode tertentu. Nilai produk yang dihitung dengan pendekatan ini adalah nilai jasa barang, jadi bukan bahan mentah atau barang setengah. Pendekatan pengeluaran dengan cara menghitung jumlah seluruh pengeluaran untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara selama satu periode tertentu. Perhitungan dengan pendekatan ini dilakukan dengan menghitung pengeluaran yang dilakukan oleh 4 pelaku kegiatan ekonomi negara, yaitu rumah tangga, konsumen, pemerintah, government, pengeluaran investasi, investment, dan selisih antara nilai ekspor dikurangi impor. Itu tadi materi yang saya telah jelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Dari video kali ini, saya Sinta Mariana dari Universitas Bhinneka PGRI Tulungagung. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.